Manajemen keuangan, program studi manajemen ya. Ini deskripsi proyek investasi pembangunan pabrik pengolahan kopi. Pembangunan pabrik yang pengolahan kopi bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia yang kaya akan kopi dengan meningkatkan permintaan kopi baik di dalam negeri maupun internasional. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi petani kopi, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membangun sebuah pabrik pengolahan kopi yang mampu mengolah biji kopi dari tahap mentah hingga produk akhir siap jual seperti kopi bubuk dan kopi instan. Pabrik ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk kopi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan produk kopi olahan. Pabrik direncanakan dibangun di daerah penghasil kopi seperti Aceh, Sumatera, atau Jawa untuk meminimalkan biaya transportasi dan mendukung petani lokal. Fasilitas pabrik, area penerimaan biji kopi, tempat untuk menerima dan menyimpan biji kopi dari petani, area pengolahan dilengkapi dengan mesin pengupas, pengering, dan penggiling untuk memproses biji kopi. Dan untuk laboratorium kualitas, untuk pengujian kualitas biji kopi dan produk akhir, area penyimpanan menyimpan produk akhir sebelum distribusi ruang kantor untuk manajemen dan administrasi. Untuk kelima, sumber daya manusia, proyek ini akan merekrut tenaga kerja lokal termasuk operator mesin, petugas kualitas, dan staf administrasi. Pelatihan akan diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang pengolahan kopi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan pabrik, pembelian tanah kurang lebih 2 miliar, konstruksi gedung 8 miliar, pembelian mesin dan peralatan 5 miliar, instalasi dan pengujian mesin 1 miliar, biaya lain-lain 1 miliar. Total biaya pembangunannya 17 triliun ya. Oke. Untuk biaya operasional, gaji dan upah karyawan kurang lebih 3 miliar, biaya bahan baku 4 miliar, biaya listrik dan utilitas di 1 miliar, biaya pemeliharaan mesin 500 juta, dan untuk biaya lain-lain di 500 juta. Total biaya operasional tahunan ada 9 triliun. Dan untuk proyek pendapatan atau arus kas masa depan, proyek pendapatan dihasilkan dari penjualan produk kopi bubuk dan kopi instan dengan asumsi produksi dan penjualan meningkat seiring waktu. Tahun pertama, penjualan kopi bubuk di 10 miliar, penjualan kopi instan di 5 miliar, total pendapatan di 15 miliar. Tahun kedua, penjualan kopi bubuk di 12 miliar dan penjualan kopi instan di 6 miliar. Total pendapatan kurang lebih 18 miliar. Nah, untuk proyeksi pendapatan atau arus kas masa depan, tahun ketiga penjualan kopi bubuk di 14 miliar dan penjualan kopi instan di 7 miliar. Total pendapatan di 21 miliar. Dan tahun keempat penjualan kopi bubuk di 16 miliar, penjualan kopi instan di 8 miliar. Total pendapatan di 24 miliar. Tahun kelimanya untuk penjualan kopi bubuk di 18 miliar, penjual kopi instan di 9 miliar. Total pendapatan di 27 miliar. Nah, analisis arus kas dengan biaya operasional tahunan sebesar 9 miliar. Proyek arus kas bersih tiap tahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama arus kas bersih ada 6 miliar, tahun kedua di 9 miliar, tahun ketiga 12 miliar, tahun keempat 15 miliar, dan tahun kelima di 18 miliar. Proyek ini diharapkan mampu memberikan arus kas positif dan menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan kelayakan investasi dan biaya modal yang diperlukan. Dan untuk menghitung net percent value atau NPV, rumus NPV adalah sebagai berikut, di mana T adalah arus kas bersih pada tahun ke-T, R discount rate, dan T tahun, C 0 investasi awal ya. Dan perhitungannya, investasi awal di 17 miliar, arus kas bersih tahun 1 6 miliar, tahun 2 di 9 miliar, tahun ketiga di 12 miliar, tahun 4 15 miliar, tahun kelima 18 miliar. Diskon rate R-nya sama dengan 10%. Dan perhitungan NPV-nya rumusnya sebagai berikut ya. Bisa detail
Menghitung internal rate of return, rumusnya adalah IRR. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Perhitungan menggunakan metode iteratif atau software keuangan di IRR 4,64%. Untuk menghitung payback period, rumus payback period adalah waktu dibutuhkan untuk memulihkan investasi awal dari arus kas bersih. Perhitungan tahun pertama di 6 miliar, tahun kedua di 9 miliar, total kumulatifnya di 15 miliar, dan tahun ketiga 12 miliar, total kumulatifnya di 27 miliar. Payback periode terjadi di tahun ketiga, hasil payback periodenya di 3 tahun. Dan untuk perubahan biaya modal, diskon rate-nya di 8%, lebih tinggi. Dan diskon rate-nya 10% di 26 miliar. 330 125 240. Diskon rate-nya di 12% lebih rendah, diskon rate 15% lebih rendah lagi. Seperti itu. Untuk perubahan proyeksi arus, skenario pesimis ya lebih rendah, IRR lebih rendah, skenario dasar NPV-nya kurang lebih di 26 miliar ya, IRR di 9,64%. Untuk skenario optimis NPV-nya lebih tinggi, IRR lebih tinggi. Nah, untuk struktur modal perusahaan, misalkan struktur modal perusahaan adalah sebagai berikut. Ekuitas 60%, utang di 40%. Nah, untuk menghitung biaya ekuitas, model capital asset pricing model CAPM misalkan, nah berikut rumusnya di mana RF tingkat bunga bebas risiko atau risk free rate, B. Beta saham perusahaan, RM tingkat pengembalian pasar atau market return, dan RM minus RF premium risiko pasar market dan risk premium. Nah, menghitung biaya utang, misalkan tingkat bunga utang interest rate yang relevan adalah 8% dan pajak perusahaan tax rate adalah 25%. Biaya utang nih untuk rumusnya sebagai berikut ya. Menghitung weight average cost of capital ya. Seperti ini. Dan untuk rekomendasi kelayakan proyek berdasarkan perhitungan di atas, proyek investasi ini memiliki nilai NPV positif sebesar 26 miliar dan IRR sebesar 49,64% yang jauh lebih tinggi daripada WACC sebesar 10,44. Selain itu, proyek ini memiliki payback period yang relatif singkat yaitu 3 tahun. Oleh karena itu, proyek ini layak untuk dijalankan. Dan untuk faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi investasi, untuk pertama ada perubahan biaya modal, ada ketidakpastian arus kas, risiko pasar, ada risiko operasional, risiko teknis atau masalah manajemen dan menghambat proyek atau regulasi dan kebijakan. Dan untuk alternatif strategi, jika proyek tidak layak dijalankan, ada pengurangan biaya, revisi proyek arus kas, diversifikasi investasi, peningkatan efisiensi operasional, latih karyawan dengan tingkat manajemen proyek, pembiayaan alternatif. Dan untuk laporan penilaian investasi proyek dan biaya modalnya ada sebagai berikut. Nah, untuk lanjut analis penilaian investasi menghitung net pression adalah sebagai berikut. Ya. Menghitung international rate of return, rumus IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dan menghitung payback period seperti ini. Penentuan biaya modal, analisis keseluruhan, dan faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi. Tapi itu ready ya kakak ya, ready kakak. Barangnya ready. Dan untuk kesimpulannya, pembangunan pabrik pengolahan kopi merupakan peluang investasi yang menjanjikan dengan potensi memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing industri kopi Indonesia dan di pasar global. Proyek ini layak dijalankan berdasarkan analisis NPV, IRR, dan payback period. Meskipun demikian, penting untuk memantau faktor-faktor risiko dan memiliki strategi alternatif jika kondisi berubah. Dengan pendekatan yang hati-hati dan strategi manajemen risiko yang tepat, proyek ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Terima kasih.